Nabi Ayub hartanya asalnya melimpah, hilang semuanya, bangkrut. Ternak-ternaknya yang asal melimpah ruah, mati. Anak-anaknya meninggal semua. Dan ini barangkali yang perlu juga kita koreksi dari doa-doa kita. Doa-doa kita terkadang terlalu banyak mengeluhnya, terlalu banyak keluh kesahnya dibandingkan dengan menyampaikan fakta. Sampaikan fakta, lalu kemudian puji Allah dengan setinggi-tingginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sobat Sindo sekalian, ada yang merasa saat ini sedang bingung, gundah gulana karena sakit berkepanjangan, atau kehilangan orang yang dicintai, anak, atau kehilangan harta kekayaan. Dari yang asalnya hartanya berlimpah, hilang semuanya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Tenang saja, Sobat Sindo sekalian. Dalam kisah perjalanan Nabi Ayub alaihissalam, kita juga mendapati kisah yang mirip dengan yang tadi dijelaskan. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang awalnya pengusaha sukses, hartanya banyak, anaknya banyak, dan istrinya juga setia. Tetapi kemudian Allah uji kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam ini. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan pujian kepada Nabi Ayub ini. Beliau mengatakan, Nabi Ayub adalah manusia yang paling sabar sehingga ditinggikan derajatnya karena kesabarannya. Nah, luar biasa. Karena saking sabarnya, manusia atau Nabi Ayub ini ditinggikan derajatnya. Artinya kalau kita bersabar dengan apa yang Allah berikan, dengan musibah yang Allah timpakan, dengan ujian yang Allah sampaikan kepada kita, derajat kita akan naik. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub hartanya asalnya melimpah, hilang semuanya, bangkrut. Ternak-ternaknya yang asal melimpah ruah, mati. Anak-anaknya meninggal semua. Bahkan tubuhnya yang asalnya bagus, sehat, kuat, bergizi, Allah datangkan penyakit yang menggerogoti kesehatannya, menggerogoti tubuhnya. Walaupun demikian, bertahun-tahun Nabi Ayub merasakan penderitaan itu, beliau tidak pernah satu mengeluh. Dan beliau tidak pernah satu menghibah-hibah. Tetapi yang beliau lakukan adalah beliau bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikenal doanya dalam surah Al-Anbiya, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku tertimpa penyakit dan musibah, dan Engkau adalah zat yang maha pengasih, paling penyayang kepada makhluk-makhluknya. Doanya pendek, tidak menyampaikan keluhan, apalagi keluh kesah, tidak menyampaikan permohonan yang luar biasa, hanya menyampaikan fakta saja. Tuhanku, aku terkena musibah, dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Pendek, simple. Kalau bahasa sekarang, makjleb. Straight to the point. Langsung kepada poinnya. Dan ini barangkali yang perlu juga kita koreksi dari doa-doa kita. Doa-doa kita terkadang terlalu banyak mengeluhnya. Terlalu banyak keluh kesahnya dibandingkan dengan menyampaikan fakta. Sampaikan fakta, lalu kemudian puji Allah dengan setinggi-tingginya. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Doanya singkat, simple, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tapi straight to the point. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah kemudian turunkan titahnya, firmannya, urkud berijlik.
hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hentakan kakimu, nanti akan muncul mata air, dan dari air itu gunakan untuk mandi dan gunakan untuk minum. Hentakan air, keluar mata air. Kemudian Nabi Ayub meminum dan mandi dari air itu. Yang terjadi, tubuhnya sehat walafiat, penyakitnya hilang, bablas, tidak berbekas. Lalu setelah kondisi kesehatannya pulih, kemudian beliau berusaha lagi untuk mencari mata pencahariannya, hartanya kembali banyak, bahkan melebihi dari harta yang sebelumnya. Jadi yang asalnya plus, minus, sekarang plus. Anak-anaknya yang meninggal semua, kemudian Allah karuniai anak-anak yang lain yang jauh lebih soleh dan solehah. Ini luar biasa. Perjalanan kisah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit, kemudian kehilangan harta benda, dan waktu yang panjang dalam penderitaan. Tetapi tidak satu pun mengucapkan kalimat keluh kesah. Beliau hanya menyampaikan faktanya saja. Nah, Sobat Sindo sekalian, barangkali in this economy kita juga merasakan bagaimana beban, himpitan, cobaan datang silih berganti. Tidak mudah memang, tetapi Allah adalah zat yang arhamur rahimin. Zat yang lebih sayang, paling sayang. Bahkan rahmatnya rahmatun wasi'ah. Rahmatnya itu rahmat yang begitu luas. Allah tentunya tidak akan membiarkan kita, hamba-hambanya yang beriman, merana, nestapa. Tentu Allah dengan Rahman, Rahimnya akan menolong kita. Hanya saja Allah kepengen melihat sebetulnya sejauh mana sih batas kesabaran makhlukku ini. Apakah mau bersabar dalam kondisi penderitaan atau tidak? Sejauh mana sebetulnya batas sabarnya ini? Apakah dengan diuji penyakit yang sedikit sudah berkeluh kesah? Atau kebangkrutan, kehilangan harta sudah juga berkeluh kesah? Maka Allah ingin melihat kepada makhluk ini, kepada kita semuanya. Tapi jangan khawatir, Allah sudah menyiapkan skemanya. Sebagaimana skema juga sudah disiapkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Barang siapa yang bersabar, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya. Maka sesungguhnya kalaupun saat ini kita bangkrut, kita sudah tidak punya pekerjaan, penyakit belum kunjung sembuh, tenang saja. Allah sudah siapkan skenario yang terbaik, yaitu tingginya derajat kemuliaan kalau kita bersabar. Dan Allah sudah menentukan waktunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Penyakit yang kita derita, kerugian yang melanda kita, itu sebetulnya adalah ujian-ujian yang Allah sudah siapkan sebagai bentuk dari kasih sayangnya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan kalau Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mengetes, menguji seberapa sebetulnya kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu paket yang Allah berikan nikmatnya, Allah berikan balanya. Siapa yang bersabar atas balanya dan bersyukur atas nikmatnya, itulah makhluk yang akan ditinggikan derajatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.